Buat temen-temen nih, kalau gua paling suka di toko-toko SNK kan toko utamanya kan bisa dibilang 4 lah ya. Iya. Eren, Mikasa, Armin sama si Kapten Levi. Oh, iya. Nah, dari 4 toko ini lo kan paling suka yang mana sih? Kalau gua Armin. Kalau gua Mario Zawa itu Anjing. salah. Dari 4. 4 dari Iya 4 kan? bos, 4. Ada banyak. Kalau saya sukanya Mario Zawa, Gak ada di dalam bos. balik lagi sama kita semua di Dua Dunia. Nah, kali ini kita bakalan kedatangan narasumber-narasumber kita yang terbaru. Ya, Ada tiga narasumber. Dan kali ini kita bakalan bahas anime yang udah di zamannya ngetren ya, Ko ya. Sampai sekarang juga ngetren. Sampai sekarang juga ngetren dan masih ongoing meskipun seasonnya masih belum keluar ya, season keempatnya. Yoi. Nah, kita akan ngomongin tentang Shingeki no Kyojin. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih sama 3 orang narasumber kita. Pertama dari Bung Edo, halo, gue Edo. Jadi Kamera. oh ya, santai aja kok, santai. kamera bisa berkamera. Jadi gini, kesibukan ya sekarang lagi penelitian aja, riset biasa lah. Wow, Orang Kecil, S2. Enggak. Dan kalau mau ngomong background dari ekonomi. Oke, gitu aja. Jomblo nggak? Oh enggak. Bodo amat. Lanjut. Oke, nama saya Samaraja ya. Bangkud, panggil saja itu. Kegiatan Apa yang sehari Bang? Bangkur. Bangkud. Ini bangkur. Bukan bangku, beda jenis. Oke, kegiatan sehari-hari lagi mempersiapkan buat masuk kuliah lagi. Dan sama meja itu paling biasa sekali. Youtuber. Oke. Lanjut. Next. Oke, kenalin, nama gue Biki. Ya, background gue hanya orang biasa. Sekarang, iya dong, harus gitu dong. Orang biasa dan Bukan Titan. bukan. Ntar gue makan semua lu pada. Gue backgroundnya sekarang lagi bekerja sebagai IT support di satu perusahaan. Gitu. Nah, itu semua dari narasumber-narasumber kita yang bakalan kita hadirkan hari ini ya. Kita bakalan ngulik banget tentang SNK di season 1. Kita masih ngomongin season 1. Kita nggak lanjut ke season 2 dan 3 karena ceritanya rada kompleks ya, Ko ya. Kalau di Sekompleks cintanya dia. Hah? Sekompleks cintanya dia. Jangan bawa cinta. Tolong. Ya. Tai, kita ngomongin cinta pertama-tama. Nah, kita jelasin dulu SNK itu apa sih, Ko? Apa sih itu cerita SNK itu apa sih? Itu cerita tentang apa? Dan SNK itu apa, Ko? Singkatan dari apa? SNK itu kalau kita mau bawa motor harus ada SNK. Itu SNK. Jadi Shingeki no Kyojin season 1. Jadi kalau buat teman-teman mungkin yang udah pernah nonton dulu season 1 itu 2013. Ya, jadi kurang lebih 7 tahun yang lalu. Kita fokus sekarang ini di season 1. Jadi kita akan awali dari ceritanya itu di mana si Eren ini dia lagi ngimpi, lalu kemudian tiba-tiba bangun dan Mimpi tiba-tiba basah. tidak dong. Oh bangsat. Kenapa ada mimpi basah? Mimpi cerita nih. Nggak ada. Belum. Dan tiba-tiba kotanya itu diserang. Seperti yang teman-teman tahu, kalau di cerita Shingeki no Kyojin ini, kota tempat Eren tinggal itu dilindungi oleh 3 lapisan dinding. Dinding pertama itu dinding Maria, lalu kemudian dinding Rose, dan terakhir dinding China. Nah, singkat cerita, pokoknya intinya di season 1 ini perjalanan Eren dari dia kecil sampai nanti dia masuk ke skuad pasukan khusus, terutama di pasukan pengintai. Jadi ceritanya tentang apa sih? Secara garis besar itu jadi satu bangsa dilindungi oleh tembok. Nah, di luarnya itu diserang sama Titan. Titan itu semacam raksasa. Tapi lu nonton sampai habis dari episode 1 sampai episode berapa? Gua sampai saat ini habis dan sekarang itu udah masuk season 3. Habis pun gua nonton sampai habis. Dan lagi nunggu season keempat. Season 4. Jadi di season 1 ini kita akan coba bahas dan coba akan kita hubungkan real nggak sih SNK ini sama dunia nyata. Kita bakalan kayak ngejelasin apa sih relasinya antara kehidupan kita sekarang dan kehidupan di anime ini. Ada nggak sih korelasinya? Nah, buat info aja, buat teman-teman yang nonton ataupun nggak nonton, si SNK ini kan dia ceritanya tentang Titan yang senangnya makanin manusia ya. Jadi misalkan dia lewat ada sapi, juga nggak akan dimakan sama dia, nggak akan diapa-apain. Dia hasratnya makan manusia ya.
Dan itu dia makan bukan karena kebutuhan, karena dia lapar. Cuman memang pengen aja gitu. Iseng yang ngebeliin permen gitu. Nah, jadi kita akan lebih bahas masalah si SNK ini mulai dari kita masuk ya. Kita masuk ke gue pengen nanya nih ke teman-teman kita narasumber. Tadi ada Biki, ada siapa? Bangkur bakso. Bangkur ya? Bangkode. Oh, Bangkode. Bangkode nama Tak kode. Tadi Bangkur katanya. Jadi Edo, nama samarannya Edi. Malu-malu Sumardi. Ini buat teman-teman ngikutin nggak secara sekilas ya? Atau siapa yang ngikutin dari awal sampai season 3? Siapa itu? Kalau gua awalnya nonton karena Oke. berhubung ada hiatus dan sempat jeda berapa lama, akhirnya gua baca manganya. Oke. Tapi Tapi animenya nonton? Animenya nonton. Tapi yang pertama pasti keluar dari manga dong, benar nggak sih? Iya. Dari manga dia ya. Berarti baru nontonnya pas lagi viral-viral ya dong. Bukan, jadi gua nonton, gua emang nggak suka baca manganya, jadi gua nonton. Nih seru nih, cuman kok lama banget nggak keluar, ditungguin. Akhirnya gue nyerah baca juga gitu jadinya. Oke. Kalau dilihat-lihat juga dari season 1 ke season 2 juga lumayan lama ya. Ya, Lumayan lumayan lama, panjang banget itu. Ada jeda waktu. Nah, Bang Kode gimana? Kalau gue nonton SNK itu dari baru lahir. Baru akhir maksudnya. Baru Bro John langsung nonton. Salah belum. Dari lahir Gue nonton SNK Gua tuh rasa dia ini semacam amuba ya. bisa membelah diri dong. Lah ya, Bang. cepet gitu ya. gue nonton SNK tuh baru mungkin ada 3 tahun ke belakang. 3 tahun belakangan ini. Oh. Jadi ya itu baru dari season 1 itu pun nonton speedrun gitu. Dari semalaman gue nonton gitu. Saking serunya gitu. Tapi ya kadang-kadang gak ada yang part nggak serunya gitu. Maju. Oh. Kayak nonton bokep ya Anda. Kayak nonton bokep Anda ya. Enak lanjut skip. Anjir, wah kayak seru gitu ya. Seru bilang lagi, Pasti seru bilang yang lagi. dicari gitu. Tapi enggak. Tapi akhirnya pada setahun kemudian udah kayaknya bosan nih nonton lagi deh. Akhirnya nonton serius gitu. Akhirnya masuk season 2 nonton, season 3 belum nonton. Oke, kita masuk ke next page. Gua enggak. Kalau lu dok, nonton nggak? Kalau gua jujur baru-baru ini karena di Tuntutan kerjaan ya. bukan tuntutan iya juga sih. jadi Tuntutan kerjaan ya. jadi disuruh nonton. Iya, nonton ya. Ceburin. Jadi bukan emang nggak 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 pure emang apa Pengen nonton anime. Cuman setelah dilihat ya Ada oke lah. Jadi lu bukan penggemar anime kan? Bukan Bukan. penggemar anime. Terus Background dari situ. gimana waktu reaksi lu nonton sekilas-kilas? Sekilas-kilas ya kalau kita kan nonton film kan berarti lihat dari konfliknya ya, masalahnya ya. Masalahnya sih cukup relevan. Cuman ya kalau dibandingin ya, relevan apa enggaknya, film ini tuh menurut gue anime itu nggak bisa dilihat dari secara sinopsis doang gitu. Maksudnya kita juga harus lihat nggak mesti detail, setidaknya nonton dulu lah, cemplung ke situ tahu. Karena bagian dari film tuh kadang nggak semuanya realistis dan kadang juga ada yang realistis gitu. Jadi campur. Jadi nggak bisa kita bilang anime ini terlalu tidak realistis, padahal ada sisi realistisnya. Realistis itu mungkin cara cara karakternya kehidupan sehari-harinya gimana, cara dia making decisions kayak gimana. Itu masih masuk akal sih, walaupun sekelas kayak Naruto gitu ya, itu masih masuk akal sih menurut gua. Cuman ada beberapa part yang memang nggak realistis gitu. Ada lah ya, kayak bagian-bagian actionnya lah. Ada dua unsur itu lah di setiap film anime. Ya karena kalau semuanya bagian realistis, namanya bukan game, bukan film juga. Iya. Ya kan kehidupan nyata, reality show jatuhnya. Show. Ya kan? Kenyataan sama seperti dia, kenyataannya jomblo kan. Coba ya kirimin nomornya. Siapa tahu cocok. Ya untuk Anda BNN. Kalau lu sendiri Natok, lu nonton nggak? Gua SNK ya namanya SNK. Kalau SNK sih gua nonton dari pertama itu pas lagi SMP. SMP tuh pas lagi dia keluar. Serius lu 2013 ya, SMP? Bener. SMP apa itu? Iya. Iya itu SMP bener. Itu pas lagi SMP dan gua nonton di situ, dikenalin sama teman gua itu
kayaknya anim pertama yang beneran anim ya. Selain Iya. Gundam kan ya maksudnya itu anim juga tapi Iya. bagiannya beda, bukan kayak kenyataan manusia gitu kan. Ya, itu anime beneran lah. Nah. Selain Golden Boy. Nah, ya benar. Buat Ini yang, anim beneran. buat yang ngerti aja. Golden Boy itu apa? Itu zaman kiblat banget, nggak usah diingat, biarin aja. Nah itu gue nonton jadi kasih tau temen dan itu menurut gue kayak seru banget dan akhirnya gue ketagihan nonton SNK dari situ, dari season satunya sampai ngikutin sampai sekarang. Nah, ini buat temen-temen nih, kalau gua paling suka di toko-toko SNK kan tokoh utamanya kan bisa dibilang 4 lah ya. Iya. Eren, Mikasa, Armin, sama si Kapten Levi. Oh iya. Nah, dari 4 tokoh ini, lo orang paling suka yang mana sih? Kalau gua Armin. Kalau gue Mario Zawa itu Anjing. salah dari 4. Dari Ya 4 kan? bos, 4. Ada banyak. Kalau saya sukanya Mario Zawa, Gak ada di dalam bos. Nggak ada. Gak ada di dalam. ya kalau gue lebih demen kayak Levi sih. Dari Levi-nya juga meskipun ya Kenapa lu suka Levi? Kenapa? nggak tahu ya, dia tuh kayak one shot one blade gitu langsung mati semua gitu sih. One shot, one kill ya. Ya one shot one kill ya. Kayak Kayak game apa ya? itu CODM Pak. Kayaknya CODM. game sebelah. Itu tuh keren banget sih menurut gua. Dari karakter itu pasti dikiranya dilihatnya dari karakteristiknya ya, dari karakteristiknya yang leadership banget, ya kan, keren banget. Dari cara ngomongnya juga kayak anjing banget nih, panas nih orang nih. Oke. Kayak baru ngomong dikit aja udah kayak orang marah gitu. Kayaknya karakteristiknya juga kuat dan keren lah ya orang. Makanya gue suka sama Levi. Kalau gua Armin sih, sama juga karena dia Dari Cerdas, otak ya, cerdas, dari ya, cerdas otak. ya. Jadi Kalau nggak melawan karena sekuat-kuatnya orang juga harus pakai otak juga. Bener, Kalau bener, mau bener. mau battle gitu. Jatuhnya- Jangan kalau Eren kan kesannya kan gegabah ya, gegabah ya, dia benar gegabah. Kalau gue pribadi juga gue nggak suka sih sebenarnya sama si Eren. gegabah dan dia nggak Cupu anjing sebenarnya iya, Eren nggak itu. dia nggak ngeliat kapasitasnya dia gitu. Iya, dia tuh nggak sadar kalau dia punya kekuatan yang bisa dia maksimalin. Nah, Mesti nunggu ada temannya dulu mati baru. dan Eren pun juga gua rasa itu lebih ke dinasnya apa ya? Armin berperan banget sama kehidupan si Eren itu. Iya kalau Karena harus banyak nasihatin dinasihatin dulu ya. banyak benar, nasihatin benar, si Eren benar. kan. Ya, tapi sebelum kita lanjut, ini buat teman-teman yang nggak nonton SNK atau baru menonton SNK, ini kebanyakan isi konten kita ini Bakal spoiler spoiler. ya. Spoiler. Jadi kalau teman-teman yang memutuskan pengen nonton dan pengen nggak kena spoiler, mending di stop dulu, nanti nonton SNK-nya baru lanjut Kebalik Pak. kita. Kebalik. Iya dong, nonton SNK dulu. baru nonton konten kita. Iya tadi Bapak salah ngomong. Tadi juga begitu. Bener. Tapi bener. Kan lu bilang begitu. Enggak Pak. Salah Pak. Salah Pak. Enggak. Kuping saya tidak pernah salah. Ini kuping yang lain. Oh benar, kuping lah banyak. 2. Ada 6 kuping. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman yang memutuskan pengen nonton SNK tapi nggak mau kena spoiler, mendingan di-cut dulu Tapi nonton itu kita. kan udah lama banget pasti nggak? Pasti nonton semua nggak sih? Ya belum tentu kayak Edo aja dia baru nonton. Cuman karena dia mau ikutan podcast. Iya kan? Dia bukan manusia. Enggak. Jadi Gua Titan. jadi di stop dulu, nonton SNK-nya dulu, selesai nonton SNK mau nonton kita harus nonton. Ya, Gitu ya. benar. Oke lanjut, kalau buat Bang Kode, Kalau gua sih gimana ya? Kalau menurut pribadi gua itu kan tadi ada 4 karakter utama kan. Setiap dari masing-masing karakter itu gua suka sebenarnya. Tapi dari segi ada segi masing-masingnya gitu, kayak misalkan Eren gitu. Gua paling suka itu pas dia masuk, yang pas dia ditelan sama Titan apa? Yang bertitan itu ya, yang berjenggot itu. Dia ditelan, dia berubah dan di situ ya meskipun awal-awal di situ juga kayak gimana ya, dia kayak cupunya bener kelihatan banget sih. Tapi ya menurut gua keren sih, dan mulai masuk ke nanti dia jadi bahasnya nanti. Pokoknya masuk ke depan dia mulai kelihatan kerennya gitu. Dan kalau dari Mikasa tentu dia karena seorang waifu kan di situ. ya. Iya. Jadi itu waifu Anda? Oh tidak. Oh enggak. Banyak. Waifu saya itu Doraemon. Hah? Oh iya Nobita. Pedofil. Dia ini Nobita. Pedofil. Soalnya mana sih suka dia. Masih ada ya suka nonton Doraemon. Oke, lanjut di yang ketiga itu tadi yang siapa yang cowok imut? Armin. Armin. Nah, itu karena kepintaran yang jelas banget itu. Dia punya pola pikir yang begitu luar biasa, dan yang karakter terakhir adalah Levi. Levi itu benar seperti yang dikatakan babang kita satu itu apa Nih, dia Levi itu ini nih Levi. Levis bang, Levis. Mikir saya, kira saya Oke, unggul. Anda tidak Oh, gitu. salah. Kira saya unggul. Lanjut.
Kalau dari Levi itu gua itu sukanya dari seperti dikatakan itu. Karena awal gua nonton tuh kayak rada benci tuh. Anjir, orang kok gitu banget ya kayak. Awalnya nyangkain antagonis ya. Oh iya, antagonis karena kayak membenci banget Eren gitu kan. Dikit-dikit kayak Eren diiniin gitu kan. Aduh, gua bilang gede-gede kalau gua ketemu tuh gua citak bolak-balik gitu 12 kali. Saking gedeknya gitu. Padahal tapi pada akhirnya dan udah ketahuan gitu dia akhirnya orang itu seperti apa. Dari gue segitu sih. Tapi dari 4 itu yang paling nomor Paling itu paling suka. yang paling lu suka ya? Armin. 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 Oke, berarti Tetep ini ya. udah Tetep top 3 otak ya. top 3 Armin, 1 Levi. Oke. Kalau untuk gue lebih pilih Levi sih. Waduh. Karena begini ya, kalau dari segi kan tadi bahasnya pemikiran gitu kan, terus kayak ceroboh, Eren itu ceroboh apa segala macam. Kalau gue lebih suka Levi itu karena sebenarnya dia itu nggak tahu mau ngapain sebenarnya. Maksudnya Gimana? Iya, jadi kebanyakan setiap apa yang dia lakukan itu dia tahu mau ngelakuin ini, cuman dia itu banyak antisipasi A, B, C, jadi seakan-akan dia kayak Planningnya ya banyak. udahlah terserah lu aja deh, Oh. terserah lu aja deh. Tapi gue tetap ngejalanin ini gitu. Dia tetap fokus tujuannya, tapi dia nggak terlalu memaksakan orang untuk ngikutin ya, jalurnya maunya. dia gitu. Yang penting tujuan kita tuh sama. Tujuan kita mau ke tempat A ya sama gitu. Lu mau lewat jalur mana ya masing-masing aja gitu maksudnya. Dan gue sukanya Levi itu satu itu, yang kedua dia itu lebih gimana ngomongnya ya? Lebih dibilang jago enggak juga sih. Karena gue tahu karena udah nonton juga. Bukan teman. Bukan teman. Kenal, Ya, kenal. biasanya gitu. Gua Ada tahu relasi kan keluarga temen. ya. Orang dalam ya sebenarnya gitu. Karena gue nonton, ya ternyata dia dari kecil itu berusaha keras untuk jadi jago gitu, bukan karena emang bawaannya jago kayak Eren, dapat kekuatan yang Dapet tiba-tiba gift gitu. dapat gift benar. yang bisa langsung dipakai, tapi ya orang bego banget nggak bisa pakai begitu kan. Kalau yang itu kan Double gift. berkembang gitu. Jadi lu sukanya karena memang si Levi ini dia tidak hanya bergantung sama bakat atau gift ya. Iya. Cuma Dia memang dia dari lebih kecil, mengusahakan dan fokus gitu. Nah, ini kan di season 1 ini yang paling ditonjolkan kan ada Titannya si Eren, lalu kemudian female Titan, Titan kolosal sama Armor Titan. Nah, lu ngomong-ngomong ngerti nggak lu? Banyak titannya soalnya. Nah, menurut lu orang ya, Titanic. dari 4 Titan ini di season 1 aja, dari 4 Titan ini kira-kira menurut lu orang itu yang paling OP lah. Paling jago nih, udah yang nggak bisa Tadi dikalahin kalau deh. soal Titan, terus Kolosal Titan tuh kan yang tinggi banget tuh. yang episode pertama ya. Iya, Iya, terus benar, kan benar. ada lagi tuh yang larinya cepet bisa Oh, ngedobrak. yang kedobrak, yang ditembak sama itu ya. Itu kan si Armor Titan. Iya. Nah, si Eren punya Udah yang itu, Titan itu. bugil sama yang cewek. Iya lu yang mana? Yang kedua, armor. Yang Yang Armor. itu. Karena dia cepet kan, Iya. terus badannya juga kuat. Oh, jadi lu lebih milih Gesit. cepet dibanding ukurannya ya? Ya. Lebih Gesit. milih gesitnya ya dibanding ukuran. Tapi kalau kayak gitu Tinggal lu, enakan tinggal ukuran. anjing. Tinggal lu. Kalau kayak gitu enakan ukuran. Berarti posnya Kalau kayak gitu enakan ukuran. Iya kan kalau dia lebih milih durasi. Ya, kan kok durasi? Iya. Kan tadi kecepatan. Iya, cepet kan durasi dong. iya benar. Ya betul. Cepet kan durasi dong. Lu kalau cepet durasi lu makin pendek gak? Oh, tidak bisa. Nah, ini yang kita ngomong ini tuh. Jadi lu lebih milih si Armor ya. Armor. Karena menurut gua kalau udah gesit, kuat, Licin. tinggal butuh ini aja udah. Iya sih. Udah gesit, armor kan kuat kan dia. Iya, Betul. Tinggal butuh ini. Coba kalau si Armin ditelan sama itu, kalau bisa jogres bisa gabung. Hah? Kalau misalkan Titan punya pikiran, bisa punya pikiran seperti manusia. Biar Maksud dia itu misalkan Skillnya gitu loh. si Armin makan si Armor Titan. Iya. Besok bikin anime sendiri aja, Pak. Ya, Gabung. tinggal bawa band. Itu Bebas dong. musuhnya nggak bisa mati, bawah Iya gitu. kan dia bayangan dia Iya, kan kan? OP. Iya, OP benar. Lu naik open. Jadi buat si Edo Armor Titan buat Bang Gode apa? kalau gua menurut gua tuh yang pertama kali muncul kan si ini ya, sama Kolosal. kolosal kan. Gua lihat tuh. Karena kalau tipikal orang lihat sesuatu yang besar itu pasti paling kuat gitu.
Betul kan? Ini dari sisi durasi, ini sisi Ukuran. ya. Iya, pas. Karena yang besar itu pasti kuat gitu kan. Kelihatan pada dasarnya kan gitu kalau orang mikir kan. Pas kalau di game-game nih, bos terakhir itu pasti paling gede Iya. bentuknya. Nah, pasti kalau kita pikir wah armor Titan siapa? Colossal Titan ini paling kuat gitu. Enggak Paling- juga anjing, Sephiroth aja terakhir nggak gede loh. Iya, bener. Apa sih? Sephiroth FF7 Siapa? yang pedangnya panjang. Iya, nggak main saya game. Ah, naik. Ngapain aja bos? Lanjut. Lanjut. Lupa gue sebenarnya. Nah, ukuran gede gitu. Ukuran gede. Ukuran gede ya. Karena dari menurut awal gue pikir ya, karena penonton gitu Colossal Titan, oh gitu paling kuat nih kayaknya nih. Titan terbesar, terkuat, terpanjang, terlebar, dan tapi kekurangan dia apa satu? Lambat gitu. Iya, benar. Dia jalan sedikit aja kayak butuh makan waktu berapa lama gitu untuk mengencangkan kaki gitu. Satu episode. Biasanya gitu lah, kame. Iya. Sampai episode lagi. Kayak dulu ya, si Iya, Dragon Ball kan bener. ceritain Goku berubah jadi King Kong Iya. ya 3 episode. Nah, Naruto lebih parah lagi, Pak. Lanjut. Nah, ternyata pada setelah yang pas tadi gue bilangin dia ditelan sama Bertitan itu kan, dia akhirnya gue lihat si Eren berubah gitu. Gue mikir, wajib pemeran utamanya berubah, wah pasti dia paling kuat nih. Tapi pas setelah gue nonton ternyata di luar ekspektasi gitu kan. Awal kan cupu banget, dia kan nggak bisa ngontrol Iya, nggak bisa apa-apa. kekuatan dia sendiri kan, kayak bego gitu. Nah, dan setelah di akhir-akhir muncul lagi si Titan cewek, siapa namanya? Ani. Ini Titan. Final 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 Titan, Titan. Titan yang cewek itu kan. Tapi di sini yang pas clash lawan si siapa namanya? Si Eren. Eren. Nah, itu di situ udah ya mulai sedikit lah kelihatan si Eren, kelihatan kerennya dikit lah. Jadi yang menurut gue paling kuat itu ya tetap seharusnya si Eren sih. Karena dia tokoh utama. Karena tokoh utama, utama. betul. Tokoh utama kalah karena yang lain gagal lah. Ya, betul. Anime gagal. Kalau Bang Iki. Oke, kalau gue pilihnya Final Titan. Sama. Iya. Waifu. Karena bukan waifu, bukan. Karena gini, kalau Edo bilang tadi Pintar, Kuat. kuat. Ada Lincah. tapi nggak ada otaknya. nggak kuat, lincah gitu kan, armornya tebel gitu kan. Sebenarnya female Titan itu juga bisa Lebih kuat mana? lebih kuat kalau gue bilang. Kenapa? Karena dia itu kelihatannya lemah, ya padahal dia bisa kayak merubah di bagian Jadi kristal. titik tertentu Iya. jadi kristal yang tidak bisa dihancurkan. Jadi ketika kita, kalau gue jadi Titan itu gue milihnya female Titan. Kenapa? Karena kalau gue udah ini nih Titan kelihatannya lemah nih, tapi giliran diadu, wah boleh juga gitu kan. Maksudnya Benar. mau lu mau nonjok tinggal kristalin aja tangan lu kan, Betul. kalau mau apa. Jadi dan kalau untuk segi dari kecerdasan sampai debat tadi dimakan Arminnya kan, female Titan ya Pintar juga. tergantung orangnya. Hmm. Kalau buat gue sih udah cukup, makanya dia bertahan kan. Kalau lu Kalau gue dari secara skill di season 1 ya, season 1. Season 1 aja kita ngomongin. Kalau season 1 gue setuju sama Bang Diki. Female Titan itu secara skill itu dia udah paling komplit. Dia punya speed, dia punya mau bikin power pun dia juga bisa. Bisa. Kan? Dia tinggal mengkristalkan tangannya. Jadi itu, makanya dia sekali pukul tebas semua itu. tebas pohon kan, jebol tuh. Makanya kan kepala Titan si Eren juga kan sampai kepotong kan. Jadi menurut gue dia punya skill yang OP lah. Power juga OP, Kan? otaknya juga OP ya. Iya. Otaknya Jadi dia juga dibilang gesit, malah menurut gua Lebih balance lah. Iya. benar. Memang lebih gesit armor Titan, cuman armor Titan ya gitu-gitu aja. Cuman menang gesit doang gitu. Tapi dari sisi kemampuan tempur sih gua masih lebih megang female Titan. Kalau untuk Kalau season dia 1 ya. Season 1. Iya, kalau diadu head to head, ini bayangan gua nih diadu nih. Armor Titan non female Titan. Sorry itu sih kalau menurut gua, ini sekali menurut gua nggak ada tai-tainya lah armor Titan. Dia tinggal dikristalin pasti tembus itu. Iya. Apalagi kalau armor Titan, armornya udah By the way, hancur. gue juga nggak tahu sih Oh, maksudnya udah struktur dari si female kan seperti apa, kan itu di akhir-akhir ya. Iya, udah mau Udah mau habis lah. 6 atau 7 episode terakhir di season 1. Iya. Udah terakhir. Nah, lalu Jangan baru tonton di situ doang. Ya kalau menurut gua kalau kita ngeliat season 1 ya. Season 1 sih lebih ke arah Ani sih. Ani udah OP banget sih. Gua nggak usah ngejelasin lagi, udah dijelasin dia itu udah paling OP sih dibanding yang lain ya. Tapi kalau ngeliat Colossal Titan itu juga keren sebenarnya. Iya keren.
dia kalau ada satu episode yang pas lagi Ani itu mau ditangkap di hutan ya, yang mau disergap, Ani itu masih ngelindungin ngelindungin lehernya karena dia di situ pakai tangan ya kan, tangannya dibekuin kan, dan dia nggak mau ngelepas tuh, ingat nggak? Dia digituin kan. Tapi kalau Saul Titan dia punya taktik sendiri, dia bisa ngeluarin asap panas dari lehernya sendiri tuh yang langsung orang yang kebakar. Iya langsung kebakar. Kolosal lebih ke defensif tadi Iya. ya. Defensif dia orangnya yang kalau menurut gue defensif abis. Kalau istilah di game ngeteng. Iya, ngeteng. Back lah kalau di bola Ya, ya. back. Sentral. Ayo lanjut, apalagi mau analogiin lagi. Itu bagi orang yang nggak nonton. Iya, benar. Itu udah keren banget dan kayak meskipun dia geraknya lambat, tapi harus diingat dia dengan sekali nendang aja tembok jebol. Apalagi yang lain kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak temboknya aja dihancurin? Nah, masalahnya gini, dengan satu kali tendang aja itu tembok udah hancur ya kan. Tapi kan melihat lagi dengan tujuan dia menghancurkan tembok untuk apa ya kan. Nah, apalagi dibanding dengan Armor Titan. Armor Titan harus ngeluarin seluruh tenaganya hitungannya ya. Dia harus lari dari ujung sampai ujung tembok lagi untuk ngancurin tembok. Dengan itu dibandingkan dengan si Colossal Titan yang sekali cuma hancur ya Pak. Lebih keren sih harusnya. Sebenarnya gini, kalau Colossal Titan mau ngancurin kota itu, sebenarnya tinggal dia jatuhin diri aja. Actually bener, dia cuma gitu langsung cuman hancur semua gitu rata. udah langsung rata. Tapi kan ya kalau bapak seperti itu, anime sudah kelar udah episode, udah nggak ada itu namanya yang lain, ya. Oke lanjut. Oke, jadi itu tadi sekilas preferensi kita ya. Nah, sekarang gue pengen lanjut ke bahas masalah begini. Menurut teman-teman nih, masalah si dunia pertaitanan ini bisa real nggak sih di dunia nyata itu? Menurut kalian ini mengibaratkan apa sih? Dari Bang Jujur. Bigi. Misalkan apakah ya itu jenis zombie kayak apa kayak? Kalau yang gua lihat sih dari Shingeki no Kyojin atau yang biasa disapa AOT ini, Attack on Titan, gua lebih dapet politiknya sih di dunia kita. Kalau untuk Titannya, kalau buat gue sih agak kurang relevan lah gitu. Gitu. Karena di dalamnya itu banyak mengandung unsur politik kerajaan. Ada yang ternyata ya begitu, ada di season 2 kalau kekuasaan lah ya. Apalagi yang diceritain pas lagi temboknya hancur dan kayak seakan-akan nih polisi dan pemerintahnya ini tidak langsung ngevakuasi ya kalau dilihat ya. Nggak langsung kayak ayo sini langsung ke tempat yang lebih aman, tapi kan dia kayak lebih memikirkan kayak kalau lu masuk kayak bakalan langsung ini nggak sih, bakalan ada dampaknya gitu ya, akan habis lah apa gini lah gitu kan. Kalau menurut Bang Kode? Kalau menurut gue sih lebih ke kalau dari seperti tadi dibilang sama Diki, kalau untuk Titan itu sangat tidak relevan gitu untuk di dunia nyata kita gitu ya, karena bagaimana ada manusia setinggi itu ada di dunia kita, ada mungkin paling 2 meter lebih, nah mungkin sampai ada yang 60 meter gitu kalau ada pun. 2 meter aja jalan udah pengkor. Jalan pakai tongkat. Nyomi. Apalagi yang lebih tinggi. Kalau setinggi Colossal Titan di dunia kita dia diri udah sampai ke atmosfer, mati sesak nafas. Itu sih udah pasti udah nggak bakal mungkin ya. Mungkin itu. Nah dan terus juga kalau dari segi segi politik kan. Kalau gue lebih ke ekonomi, lebih ke ekonominya kan. Karena apa ya? Karena di season 1 mungkin ada di season 2 ke 3 baru kelihatan gitu. Baru kelihatan ya dari sisi ekonomi dan politik ya. Iya, kalau di season 1 itu belum ada ngebahas yang begitu, belum sangat tidak terlihat gitu. Tapi masuk season 2 udah mulai jelas. Tapi ngomongin ekonomi, di sini kita ada ahli ekonomi. Gimana kalau kita nanya nih? Saya nggak ahli lah. Nah, ini pakar nih kayaknya ahli S2. Kadang. Nah, kita bahas aja langsung gimana? Kalau menurut lu nih sebagai penglihatan calon kita ngomongnya calon aja, calon ahli, gimana lu ngelihat perekonomian di dalam cerita ini? Kalau kita lihat ya, kayak pas lagi tembok dijebol, pemerintah menahan rakyatnya untuk masuk ke dalam pemerintahan utama supaya kebutuhan pokok perekonomian tidak terganggu. Karena kan pasti kalau ada pengungsian itu pasti ada pengeluaran tambahan, pengeluaran darurat itu harus dikeluarkan dari pemerintah. Benar nggak?
Itu gimana menurut lu dari film ini tuh kayak harusnya kayak gimana sih dari sisi perekonomian aja lu lihat? Kalau jadi gini, kan tadi pertanyaannya gue jawab yang pertama dulu Iya, ya. benar. Yang relevan apa enggak? Gue setuju sama dua orang di samping gue ini bahwa sebenarnya kalau kita musuh kita fokus bernegara, kalau untuk melawan monster segede gitu dan itu udah nggak realistis. Tapi seperti yang tadi gue bilang bahwa di satu film anime kita tinggal lihat aja pasti ada sisi realistis sama nggak realistisnya. Kita tinggal lihat porsinya banyakan mana nih. Nah kalau gue liatin dari Attack on Titan ini porsinya ini nih realistisnya lebih banyak. Ya kalau ibaratkan ya 70-30 kali ya 30 itu kita ngomong masalah Titan monster segala macam. Menurut lu ini realistis banget jadi ceritanya? 70% realistis. Ya, 70 kan masih Oke lah ya, di atas di atas. oke gitu kan Di atas secara rata-rata. rata. Dan kalau realistisnya apa tadi yang gue bahas? Realistisnya adalah pertama masalah ini dari realistisnya dulu ya. Realistis yang pertama adalah pada saat adanya kelangkaan makanan di situ. Ya, benar. Nah, kalau kita dari ekonomi sendiri kelangkaan barang ya kita tahu lah pasti akan ada yang namanya inflasi lah. Apalagi waktu itu rakyatnya kan habis dihancurin tuh. Temboknya hancur. Artinya rakyat kita nggak tahu dong rakyat ada yang mungkin nggak makan berapa lama. Yang pasti demand-nya lebih tinggi. Ya, Padahal demand-nya yang gue lihat di awal itu pemerintahnya pun sebenarnya siapa yang polisi yang baju orange itu Iya. itu bilang bahwa ini orang ngapain sih yang dari dinding Maria bikin tambah langka aja. Nah kan artinya kan berarti sebelum ada mereka pun sebenarnya persediaan mereka ini masih terbatas gitu. Karena apa? Yang gue lihat produksinya mereka masih tradisional banget. Iya. Belum ada pabrik di situ. Jadi Petani. kecepatan secara output ya. Jadi perekonomian ngasih output tapi outputnya lambat. Konsumennya demandnya juga tinggi. Demandnya tinggi. Nah makanya itu mungkin salah satu penyebabnya. Cuman seharusnya agar lebih, ini pandangan gue ya, seharusnya lebih enak dan menurut gue tingkat realistisnya bisa jadi 80% atau 90% ketika di situ ada peran ada bank sentral. Karena kalau kita ngomongin perekonomian nggak exactly tetap pemerintah doang, ada yang namanya bank sentral, ada yang kementerian apa, karena sektornya dua itu aja sih sebenarnya, pemerintah atau bank sentral. Jadi kalau misalkan ada masalah inflasi nih, bank sentral bisa. Bank sentral yang intervensi harusnya, karena itu tugas utamanya. Dan menurut gua kalau misalkan itu ada, politik pasti lebih lancar ya. Lebih kompleks. Kedua lebih lebih meningkatkan realistis, tapi mungkin pengarangnya jadi ngerendernya jebol. Kelamaan filmnya kan. Iya benar.